benar kepada Allah itu bagaimana kita menghadap Allah. Bagaimana kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Nah, memohon pertolongan gitu kan. Nah, jadi setelah sakit seperti itu, malamnya setelah ambil wudhu, bilang kepada anak pengen ikut kajian TPI. Oh, coba aja buka IG-nya. Pas dibuka IG, pada waktu itu beliau akan mengadakan kajian di masjid yang cukup jauh di Tangerang, di An-Nabawi. Akhirnya karena niat nawa itu jam 4 subuh udah bangun, nyusul ke sana. Jam 7 udah sampai, duduk paling depan, ingin berinteraksi dengan beliau, ingin mengajak beliau ke sini gitu. Jadi ya kadarullah bisa ketemu dengan beliau. Akhirnya beliau datang ke sini, nginap di rumah ini, dan alhamdulillah hubungan menjadi baik. Beliau demikian jamaah beliau begitu jutaan gitu ya, nggak mungkin iniin kita terus. Tetapi Bunda selalu mencari kajian, guru-guru, mencari buku-buku, baca buku-buku. Nah disitulah baru belajar, dan beliau semenjak itu dituntun selalu ketemu dengan Bidadari, Masya Allah ya, guru yang luar biasa yang mantan istrinya Kaisar. Itu hijrahnya luar biasa, ilmu agamanya luar biasa. Ketemu dengan Ustazah Fatihah, ketemu dengan Masya Allah orang-orang salihah semua yang sudah mewakafkan hidupnya untuk akhirat. Karena apa? Kak Tere Panjaitan, artis. Nah, artis yang populer, lagu beliau itu ada di soundtrack film yang terkenal itu. Beliau juga mengundurkan diri dari DPR RI. Nah, sekarang sudah begitu hijrah. Nah, dia dekatkan selalu dengan orang-orang seperti itu. Nah, jadi intinya sekali lagi ya, anak muda, Bunda sangat support sekali dengan adanya YouTuber ini. Bunda juga berharap ini semakin sukses. Kita ini hidup di dunia sementara. Sekecil apapun yang kita perbuat akan dihisab oleh Allah. Niatkan pertama sekali untuk Allah, karena Allah, semuanya karena Allah. Jadi jangan pernah, ini kan nggak lihat, orang nggak lihat. Allah CCTV-nya nggak pernah mati. Kalau kita sudah takut kepada Allah, kalau kita sudah berniat hanya kepada Allah, tidak ada lagi dunia. Jadi jangan pernah khawatir, misal ya, Bunda dalam keadaan susah, dulu juga banyak sekali kesalahan dan dosanya. Walaupun kita bukan sekarang sudah baik ya, sekarang ini masih belum ada setipis kulit ari. Tapi belajar, selalu belajar menuntut ilmu itu. Memang seorang yang menuntut ilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Karena apa? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan sayangnya untuk melindunginya, seperti itu. Apalagi sekarang ini Ananda, mudah-mudahan di YouTuber ini kita ada sesi yang berikutnya. Bunda sangat ingin menggalang dana untuk bumi Palestina. Itu harus kita pikirkan. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak ada pengetahuan, kurangnya pengetahuan tentang Palestina, jadi menganggap kenapa kita bantu negara Palestina sementara di kampung kita begitu banyak yang susah. Nah, di situ yang terjadi kekeliruan karena kurangnya ilmu. Nah, itu dia. Jadi makanya kemarin Bunda pengen ngajak ke Swalayan. Bunda ada punya satu pojok itu untuk penggalangan dana Palestina. Khusus untuk dana untuk Palestina ya. Jadi kami di Swalayan itu insya Allah mudah-mudahan, makanya moto kita murah berkah insya Allah, murah ramah insya Allah berkah. Karena di setiap pengembalian uang belanjaan, kalau ada 100 perak, 200 perak itu kita sisihkan untuk negara Palestina. Kita akumulasikan itu tiap bulan, kita ini kan kita pisah langsung terakumulasi. Kita titip dengan Teh Peggy karena beliau punya yayasan di sana, itu kita bagikan. Jadi seperti itu. Donasi kalau ada sosok di kembalian di Swalayan itu didonasikan untuk Palestina. Dan juga ada beberapa produk sunnah Rasulullah seperti kurma, habatus sauda, seperti makanan-makanan sunnah Rasulullah itu 100% keuntungannya untuk Palestina. Keuntungannya untuk 100%. Pemirsa, jadi keuntungan untuk yang sunnah Rasulullah itu disumbangkan 100% untuk Palestina. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ini sebenarnya bulan Januari ini Bunda sudah punya planning untuk ke Palestina. Oh, Palestina. Cuman nggak tahu apa dibuka visanya apa belum.
yang penting insya Allah akan mengantarkan langsung bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita yang di Merangin ini, langsung memberikan ke sana dan membelai anak-anak di sana. Karena itu apa kata Allah ya, sabda Rasulullah, kita disuruh bersafar jauh-jauh, bersusah payah. Pertama Masjidil Haram, kedua ke ini Madinah ya, Madinah, yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau seandainya nanti di akhirat kita ditanya, kamu menganggap kami bersaudara, kami adalah saudaramu, apa buktinya? Nah, jadi kalau kita dengan memberikan bantuan, sekurang-kurangnya kita memberikan penerangan. Karena apa? Karena negara Palestina itu dijajah, terjajah. Bukannya ini semiskin-miskinnya Indonesia, tapi tidak terjajah seperti itu. Jadi sekali lagi Ananda yang masih muda, kita ini pertama sekali dirikanlah sholat. Dirikan sholat dalam keadaan apapun. Kalau kita memohon kepada Allah, jangan dipandang rezeki itu berbentuk materi saja. Dengan kita bersilaturahmi seperti ini sudah suatu rezeki, betul kan? Ya, betul. Nah, jadi rezeki itu jangan dipandang, oh aku dapat rezeki nomplok sekian ratus ribu, aku dapat rezeki ini sekian. Jangan dinilai dengan rezeki. Kita sudah diberikan Allah begitu nikmat yang begitu banyak. Makanya dalam surat Ar-Rahman dikatakan fadi ay ala iratikum atubazina. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustai. Nah, jadi kalau kita lagi bersedih, datanglah ke penjara. Kalau kita lagi bersedih, datanglah ke rumah sakit. Datanglah kita ke rumah sakit melihat kita sehat. Melihat ke penjara orang bermasalah, kita tidak bermasalah. Kita bisa melihat dunia luas, kita sehat. Sementara orang yang buta, sementara orang yang sakit diberikan ujian oleh Allah. Makanya nggak ada nikmat Allah yang tidak bisa kita syukuri. Kita bisa berjalan seperti ini. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat, orang azan, baru kedengaran azan, langsung ngambil wudhu untuk sholat. Tinggalkan segala kegiatan apapun. Karena apa? Karena panggilan Allah, jadikan itu sholat kita yang terakhir. Karena panggilan Allah itu jauh lebih baik daripada apapun bentuk pekerjaan kita. Walaupun kita bekerja di perusahaan, walaupun kerjaan apa yang tanggung, harus itu ditinggalkan. Karena hidup kita nggak tahu kapan akan berakhir. Jadi sekali lagi kita sampaikan arti kesuksesan. Kalau kadang udah suka ini ya, orang bilang sukses, tapi kami di rumah sering diskusi dengan anak-anak gitu. Anak-anak alhamdulillah, masya Allah, karena pertolongan dari Allah, mereka juga biasa-biasa saja, tidak pernah menuntut begana begini, biasa saja. Malah mereka hidupnya juga turut prihatin karena ujian kami saat ini juga berat sekali. Ini saat ini lagi berat nih ujian. Berat ya? Iya, lagi berat ujian. Kadang suka bertangisan gitu. Tapi alhamdulillah Allah menutupi aib ujian kami tersebut. Jadi tidak semua orang yang tahu gitu, hanya Allah yang tahu. Jadi pas lagi bersujud, Allah yang tahu. Karena kalau kita curhat di media sosial, orang nggak akan bantu, betul kan? Abu update status di Instagram atau di Facebook ya, curhat masalah. Nggak ada artinya. Jadi kita lihat, aduh aku nih lagi nelongso ini, lagi terpuruk, keadaannya begini, nggak ada yang akan bantu, paling rasain tuh, gitu kan? Tapi ya memohon kepada Allah, berikan kekuatan, berikan kesabaran. Itu aja. Kalau kan nanti kita akan dipanggil oleh Allah, wahai hambaku yang sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Jadi dengan semakin ujian, kita semakin bisa. Kalau ada orang yang minta bantuan sama kita harus bantu. Jangan kita bilang aku aja sulit kok. Nah, jangan seperti itu. Pertolongan Allah itu amatlah dekat. Jadi dalam keadaan sulit seperti apapun, sebenarnya kalau Nanda ini ya nggak perlu juga dicerita, ujian kami saat ini sungguh-sungguh sangat berat, sangat berat. Tapi biarlah hanya Allah yang Maha tahu, anak-anak yang Maha tahu. Sampai anak-anak bilang kemarin, gimana kalau seandainya kita bersedekah, meminta kepada Allah supaya diringankan beban kita ini. Terus Bunda bilang, kita bersedekah karena Allah saja, bukan karena meminta sesuatu. Jadi jangan kita ini
melakukan suatu amal ibadah minta diganjar di dunia. Ya, ada orang nih, misal nih bulan Muharram ya, supaya mengusap rambut anak yatim, memberi makan anak yatim. Nanti doakan ya usahaku sukses. Nah, banyak tuh itu banyak. Nah, itu dia. Itu artinya meminta ganjarannya di dunia. Iya, betul. Nanti di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang merugi. Terus lagi, aku puasalah. Anak aku kan lagi ujian supaya lulus skripsinya. Nah, itu dia. Jadi kita meminta ganjarannya di dunia. Yang penting Allah Maha melihat, Allah Maha pengatur. Lakukanlah. Kalau ada yang minta bantuan, ya dibantu. Ada yang minta sedekah, ya dibantu. Membangun masjid, membangun musola, ini lagi kemalangan, lagi penyakit, ya kita bersyukur kita masih diberikan sehat. Kenapa kita tidak membantu orang yang sakit? Seperti itu. Nah, jadi jangan kita sekali-kali meminta ganjarannya di dunia. Dan juga kadang-kadang sekarang ini kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak para artis yang sudah berhijrah. Tetapi hati-hati. Kata Allah, kalau kita sudah mendekat kepada Allah, contoh nih, nah kan udah dekat sama Bunda. Nah, nih Bunda merasa, wah aku punya anak angkat. Ya, kadarullah Bunda anak angkatnya banyak sekali. Banyak sekali anak, banyak. Udah puluhan. Udah, alhamdulillah ada yang kuliah, ada yang ini. Ada juga yang jadi polisi ini sekarang. Alhamdulillah baru diterima. Jadi begini, kalau Bunda kan otomatis merasa, oh dia jadi anak angkat nih, akan dites kesetiaannya. Bunda lagi bendara nih, tolong dijemput. Nah, kan ngetes gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita sudah merasa kita berhijrah dekat kepada Allah, kita akan diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan penyakit, dengan segala macam. Kira-kira nauzubillah dari ini buat pelajaran buat kita. Ada suatu kejadian, ini fakta. Beliau itu seorang ustadz, yang sering memberikan kajian, sering khotbah, sering menjadi imam. Malang terjadi dengan beliau, anak pertamanya buta. Anak kedua juga buta, tapi dia tetap istiqomah di jalan Allah. Anak ketiga juga buta. Pas anak yang keempat, istri beliau hamil, beliau memohon siang malam kepada Allah dengan tahajud, dengan bersedekah, dengan segala ketaatan yang melebihi ketaatan yang selama ini. Memohon kepada Allah agar anak yang keempat ini tidak buta. Malang terjadi dengan beliau, anak yang keempat buta. Akhirnya seorang ustadz ini murtad. Dia keluar dari, maksudnya beliau bilang dengan para jamaahnya, Allah itu tidak ada. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang harus kita pikirkan. Artinya ada sekarang kita miris juga melihat beberapa saudari kita yang nauzubillah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tak satu pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi beliau itu disesatkan oleh Allah, menganggap agama sebelah itu lebih baik, menganggap agama yang sebelah itu lebih tentram, lebih adem, lebih memudahkan. Sementara agama Islam ini begitu banyak aturan-aturan. Sementara beliau sudah taat kepada Allah sekalipun, Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal kata Allah, di balik musibah ini ada kebaikan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu yang harus Ananda tanamkan. Bahwa kalau seandainya Ananda sudah sholat, kadang kita kan suka bergumul nih, ya Allah, aku sudah sholat, sudah bersedekah, sudah membaca Al-Quran, sudah berbuat baik, tapi kok ujiannya bertubi-tubi. Iya betul. Kadang ada juga berpikir itu kita sudah melakukan, tapi ujian datang-datang silih berganti. Itu dia kata Allah. Nah, itu haknya aku. Kamu melakukan kebaikan itu untuk kamu, amal ibadah kamu gitu. Nah, aku memberikan ujian kepadamu, ingin ngetes sampai di mana keimanan kamu gitu. Jadi itulah yang sering membuat orang terpeleset, nauzubillah, mohon maaf, memegang jabatan, menepuk dada, duduk di usahanya lancar, bermaksiat, ya. Nah, punya ini segala macam, jadi menganggap orang rendah gitu, menganggap orang sepele, menganggap orang mohon maaf, orang yang tidak berpunya dianggap rendah, nauzubillah min dzalik. Semua sama di mata Allah. Kenapa kita kok bisa merendahkan orang? Mohon maaf, tadi kan Bunda cerita, Bunda dulu umur 6 bulan ditinggal oleh orang tua. Kalau orang suka bilang sama Bunda, udah masa lalu nggak usah diceritain. Tapi kalau anak-anak Bunda suka,
mendengar kisah seperti itu. Bunda bilang begini, loh kenapa nggak diceritain? Itu adalah pelajaran rasa syukur kepada Allah, betapa hebatnya Allah mengatur hidup saya bisa hidup sampai saat ini. Artinya Allah itu tidak pernah tidur, gitu kan? Dan kalau boleh saya memilih, kita pengen lahir dari rahim orang kaya. Betul. Nah, itu dia, betul kan? Aku pengen lahir dari anak pejabat, anak presiden. Tetapi mohon maaf, dulu orang mengeluh-ngeluhkan Presiden Soeharto negara gini. Setelah dia jatuh, wah untung aku nggak jadi anak presiden. Nah itu dia. Artinya Allah itu memilihkan segala sesuatu yang terbaik kepada hamba-Nya. Aku yakin. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, ya, itu Al-Quran itu adalah pembeda, itu adalah pedoman, petunjuk, kompas. Jadi kalau kita lagi galau, baca Al-Quran itu dengan terjemahannya. Dengan terjemahannya itu baca terus, bukan sekali dua kali. Kadang kita kliknya di sini baru kita sadar. Jadi kalau ini anak muda yang saleh itu masya Allah luar biasa amal ibadahnya, daripada orang yang tua kayak Bunda yang memang sudah bau tanah ibaratnya, itu mengaji itu amal ibadahnya nggak hebat anak muda gitu. Kalau Bunda memang jujur kalau lihat anak muda gitu ya, sholat, rajin ngaji. Contoh lagi yang diangkat yang jadi anak angkatnya siapa? Ustadz yang diumrohkan, yang membaca Al-Quran di tepi di pinggir jalan. Syekh Al-Jaber. Benar sekali. Artinya apa? Allah mengangkat derajat hambanya di dunia saja sudah diangkat derajatnya, apalagi di akhirat. Nah, itu dia. Jadi nggak ada keraguan dalam Al-Quran ini, nggak ada. Makanya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi jangan kita pernah takut, jangan pernah kita khawatir. Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Cacing dalam tanah aja makan. Burung yang keluar dari sangkarnya, tadinya perutnya kosong, pulang dengan perut berisi. Apa saja dilakukan, yang penting halal dan thayyib. Jangan sekali-kali, ini pesan Bunda anggap sebagai anak sendiri. Mudah-mudahan ya jadi anak lah semua. Kalau darah yang mengalir di nadi kita ada yang haram, itu kita akan haus terus. Mohon maaf kayak sekarang kita lihat, alhamdulillah ya, ini dana itilaf ini segala macam. Itu kalau darah yang sudah mengalir di nadi kita ini haram, kita akan seperti meminum air laut. Tidak puas, akan haus terus, akan kurang terus, akan merasa kalau begini kurang, ini pengen lagi. Pengen mobilnya sudah Harrier, pengen lagi yang begini, pengen punya jet pribadi, pengen lagi. Allah akan memudahkan, dikasih terus. Nah, tapi tunggu kata Allah saatnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi anak muda berkaryalah yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi ridhonya Allah. Berhijrah, semua kita ini wajib berhijrah. Ibaratnya kita nih orang tua memandikan anaknya, menyusukan anaknya, memakai anaknya pakaian, itu kan kewajiban, ya kan? Nah, begitulah hijrah. Jadi semua kita ini memang harus berhijrah, seperti itu. Ini ketika ini kan Bunda sebelumnya belum bercadar, sekarang bercadar. Ketika Bunda mengatakan pengen bercadar, itu tanggapan dari suami, dari anak, dari keluarga itu gimana? Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengabulkan doa setiap hambanya. Tadinya Bunda sebenarnya pakai cadar ini ingin menundukkan kesombongan gitu. Karena selama ini udah sombong sekali, jadi pengen pakai cadar tapi nggak tahu jalannya di mana gitu. Soalnya ya mohon maaf, pasti omongan orang itu sih nggak jadi masalah bagi Bunda, terutama itu suami dan anak. Itu yang pertama sekali yang dijaga gitu ya. Tapi qadarullah itu hikmahnya corona itu. Jadi pada waktu itu Bunda pakai masker pas bulan Maret ke Jakarta ketemu Teh Peggy, ya Allah pengen pakai cadar gitu. Gimana ya? Pertama pakai masker. Wah ini kayaknya mirip cadar deh. Nah seperti itu. Tiba-tiba Bismillah pakai cadar tanpa minta izin dulu nih sama Pak Haji. Nggak ada minta izin sama beliau. Setelah itu pakai, nggak ada reaksi beliau, diam aja. Tanya sama anak yang pondok itu, Dek, gimana kalau Bunda pakai cadar? Bagus Bun.
Nah, tapi anak yang lain bilang takutnya papanya nggak setuju. Pakai lagi, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini hikmahnya ada corona. Berarti welcome kata dia. Alhamdulillah. Itu dia. Allah akan memudahkan urusan hambanya, yang penting niatnya karena Allah, bukan karena pengen dipuji orang, pengen merasa lebih baik. Bunda agamanya belum ada setipis kulit ari, masih belajar, berguru. Tapi bergurunya bukan di sini aja, dengan YouTube, dengan apa, dengan mengali ya. Iya, mengali selalu. Jadi dengan bercadar ini bukannya menganggap oh aku lebih baik agamanya, tidak, tapi karena kekurangan selama ini menutupilah dengan ini. Seperti itu. Terakhir kita di sesi tanya jawab ini coba Bunda berikan motivasi, kata-kata motivasi lah untuk masyarakat luar, untuk anak muda supaya mendapatkan kesuksesan dunia maupun di akhirat. Ya. Sebenarnya begini, apalagi kaula muda gitu ya, berekspresi, berbuat, bekerja, apa saja niatkan dengan bismillah karena Allah, itu saja. Jadi kalau Bunda lihat punya anak, alhamdulillah punya anak angkat ya, ada yang di Bengkulu, ada di Jambi, ada yang lagi kuliah. Bunda selalu tanamkan seperti itu, niatkan karena Allah, apa saja, mau ibadah, mau bekerja di mana, atau di perusahaan, atau di mana di lain, selalu kami ingatkan seperti itu. Mulai keluar dari rumah, baca bismillah. Bismillah, niatkan karena Allah. Selain kita mengharapkan kompensasi setiap bulannya, yang kita kerjakan itu menjadi amal ibadah, seperti itu. Dan bagi seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja berada, kita hidup akan mati. Kita tidak pernah ada janji dengan Allah, apalagi di masa pandemi saat ini. Kita dengar si A tiba-tiba sudah innalillahi, si B sudah innalillahi. Apa yang mereka bawa? Apakah harta yang banyak? Apakah pangkat, jabatan, popularitas, atau follower yang begitu banyak? Tidak ada sama sekali. Yang menemani kita adalah amal ibadah. Amal ibadah saja. Jadi karena itu jadikanlah kehidupan kita ini, di pelupuk mata kita ini adalah kematian. Kalau boleh, saran saya, biasakan kita itu sebelum tidur, itu setelah wudhu, itu bentangin kain kafan yang sudah kita miliki di rumah masing-masing. Ingat, inilah yang akan aku bawa. Ingat, inilah yang akan aku bawa. Jadi dengan seperti itu hati kita terpaut dengan kematian, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, nggak ada yang orang yang kekal selamanya. Dan jangan pernah sekali-kali kita ini menjadi murtad. Artinya murtad seperti ini, dengan diberinya kita hidayah oleh Allah, lalu kita diberikan ujian dengan sakit, lalu kita merasa, ya Allah, aku sudah beribadah, kenapa diberikan sakit? Nah, di situ Allah akan memberikan murkanya kepada kita. Kita terima, alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak nikmat, dalam keadaan susah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Ada itu dibilang oleh Ustazah Halimah Al-Idrus, Masya Allah. Jadi beliau diberikan ujian, beliau bilang apa? Alhamdulillah ya Rabbuna Karim, Allah Maha Baik. Artinya dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur. Dalam kondisi sakit, miskin, ujian, segala macam, itu adalah meningkatkan derajat kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan lupa kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang wajib kita lakukan itu baru kewajiban, tetapi yang amal buat kita adalah yang sunnah, seperti itu. Jadi harapan saya, para penonton YouTubers, kita dukung Ananda kita ini, semoga sukses ya. Kita doakan, niat beliau adalah baik, jadi kita tonton, jangan lupa di subscribe ya. Ya, kita like, kita bantu, karena tujuan beliau adalah baik. Intinya kesuksesan jangan dipandang dari materi, tapi ketenangan jiwa. Jadi kalau jiwa sudah tenang, itu baru dikatakan sukses. Harta tidak ada ukurannya. Tidak ada orang bilang yang terkaya, yang terhebat, yang termegah, itu tidak ada. Tapi kalau merasa jiwanya tenang, itulah orang yang dikatakan dengan sukses. Mungkin itu yang dapat bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa bertemu di lain waktu. Insya Allah mudah-mudahan kalau mau sharing, kita sama-sama belajar. Dan saya yang fakir ilmu, tidak mempunyai ilmu sama sekali, selalu menuntut ilmu, selalu belajar. Banyak salah. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan itu murni dari saya,
Kalau ada benarnya, ada ibrohnya yang bisa diambil, itu datang dari Allah semata. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa ICP, itulah obrolan kita dengan Ibunda Linda. Terima kasih atas waktunya dan wejangan kata-kata motivasi. Tentunya kesimpulannya kita bekerja itu tentunya harus mengingat Allah, tidak lepas dari Sang Maha Khalik itu. Oke, itulah saya Amka Islami beserta kru. Inilah program Tupak Inspiratif. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.